Pria ini ketika bangun menemukan tubuhnya telah menjadi mengerikan. Dia berdiri di depan istrinya dan dengan lembut mendekatinya dan memeluknya. Lalu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Dan menggigit kepala istrinya. Ternyata tadi malam, ada sejenis makhluk asing yang bersifat parasit. Menyelinap ke bumi. Mereka makan otak. Dan menguasai tubuh manusia. Pemeran utama pria kita, Shinichi, juga masuk ke tubuhnya oleh parasit hewan. Tapi untungnya, dia bangun tepat waktu. Mencegah parasit hewan memasuki otaknya. Tapi parasit ini masih menemukan peluang. Ke lengan Shinichi. Kemudian besok, Shinichi selalu merasa tangan kanannya mati rasa. Saat di kelas, penghapusnya jatuh ke lantai. Shinichi mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Hasilnya, dia membeku sejenak. Tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Di kelas basket, Shinichi bahkan tidak melihat bahwa satu tembakan pun bisa mengenai keranjang. Semua orang memuji dia tentang betapa baiknya dia. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Dia bergegas kembali ke rumah dan mencari di internet. Sementara itu, tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan mata. Shinichi terkejut. Dia menggunakan pisau kecil untuk memotong tangannya. Tidak menyangka bahwa di tangan kanannya muncul monster. Shinichi takut sampai pingsan. Tapi kemudian monster itu berubah menjadi binatang kecil yang bahkan terlihat agak konyol. Tidak hanya itu. Dia juga ingin Shinichi mengajarinya berbicara. Ajari aku bicara, Shinichi. Awalnya Shinichi mengira dia sedang bermimpi. Tapi dia melihat binatang yang belajar berbicara sendiri. Baru saja berbicara dengan dia. Shinichi harus menerima kenyataan ini. Ternyata hewan ini karena tadi malam tidak bisa masuk ke otak Shinichi. Jadi tumbuh di lengan kanan dia. Simbiosis dalam tubuh Shinichi. Tidak hanya itu. Shinichi juga menemukan bahwa hewan ini sangat cerdas. Pengetahuan dalam buku dapat diingat hanya dengan satu pandangan. Ia bahkan menamakan dirinya Migi. Setiap hari dia meminta Shinichi untuk membawanya ke perpustakaan. Untuk mempelajari hal-hal baru. Mengapa saya merasa bahwa tangan kanan ini akan segera datang? Lebih pintar dari otak dia, ya? Iya tentu saja. Lebih pintar dari otakmu, Shinichi. Selain ilmu di buku, Migi bahkan meminta untuk pergi. Shinichi membawanya untuk melihat pertarungan pedang dan memanah. Belajar cara bertarung jarak dekat. Setelah beberapa hari hidup bersama, Shinichi mengetahui bahwa Migi juga bukan binatang jahat. Jadi dia juga secara bertahap beradaptasi dengan keadaan simbiosisnya saat ini. Tapi itu bukan semua parasit. Juga baik seperti Migi. Banyak parasit lain setelah mengambil alih otak manusia. Berubah menjadi kanibal. Ada semakin banyak kasus serupa di kota. Dalam upacara sekolah, Migi tiba-tiba memberitahu Shinichi bahwa itu mendeteksi keberadaan jenisnya sendiri. Dan orang itu sebenarnya adalah guru baru. Juga saat ini, guru menggunakan tatapan ganas ke arah Shinichi. Saat pulang sekolah, dia mengundang Shinichi ke akuarium. Memperkenalkan Shinichi kepada dua orang yang terinfeksi parasit seperti dia. Nama pria ramah ini adalah Shimada. Dan pria ini sangat tidak ramah. Namanya Mer-A. Dia adalah seorang polisi. Guru ingin Shinichi bergabung dengan timnya. Tapi dia langsung menunjukkan tindakan penolakan. Guru juga tidak memaksanya. Jika Shinichi tidak menghadapi mereka tidak apa-apa. Jika tidak, kedua makhluk ini sedang makan. Setelah makan, tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia. Perhatikan makanan mereka. Itu adalah tangan manusia. Jenis makhluk ini disebut parasit. Mereka akan membunuh orang di malam hari. Tapi mangsa hari ini agak spesial. Karena di dalam tubuhnya, ada simbion yang juga parasit. Mer-A mulai menyerang ke arah Shinichi. Migi segera berubah menjadi bentuk pisau dan bertarung dengan parasit hewan di Mer-A. Tapi karena lawannya benar-benar dalam berbentuk parasit, jadi Migi jelas kurang bertenaga. Pada saat ini, Shinichi secara bertahap dipaksa lebih dekat oleh Mer-A. Tepat ketika Migi akan menyerah, Shinichi mengumpulkan keberaniannya. Gunakan batang besi untuk menusuk Mer-A, langsung di tubuh. Mer-A jatuh dan secara bertahap kehilangan kesadaran. Melihat itu, Shinichi berusaha untuk tidak muntah dan berbalik untuk melarikan diri. Tapi itu belum berakhir di situ. Shinichi pulang masih belum pulih sepenuhnya. Lalu Migi memberitahunya bahwa sesama muncul lagi.
Apalagi, kenapa masih ada? Shinichi buru-buru mengambil pisau dan bersembunyi di balik pintu. Tapi tidak menyangka kali ini. Ibu adalah parasit. Ternyata saat Mer-A mau mati, ibu Shinichi lewat dalam perjalanan pulang kerja. Jadi Mer-A mulai parasit di tubuh ibunya lagi. Tidak peduli apa yang Migi katakan pada Shinichi, bahwa ibu sudah meninggal. Tapi Shinichi masih menolak untuk percaya bahwa ini benar. Tiba-tiba, sebuah lengan panjang langsung menusuk jantung Shinichi, menyebabkan Shinichi jatuh ke tanah. Tuan rumah sudah mati, Migi tidak lagi terancam. Mer-A pergi dengan sangat cepat, tapi tidak mengharapkan itu. Keesokan paginya Shinichi secara ajaib hidup kembali. Ternyata Migi menggunakan sel-selnya yang berbeda untuk menyembuhkan luka hati Shinichi. Tetapi bahkan jika hidup kembali, rasa sakit kehilangan ibunya masih membuat Shinichi tidak bisa mengendalikannya. Sejak itu, Shinichi terlihat seperti orang yang berbeda. Crush mendatanginya tapi dia tetap tidak peduli. Melihat anjing mati di pinggir jalan, gadis itu mengungkapkan belasungkawanya. Shinichi langsung membuang tubuh anjing itu ke tempat sampah. Anjing mati bukanlah anjing lagi. Itu hanya sepotong daging dalam bentuk anjing. Gadis itu menatap Shinichi dengan marah. Sepertinya Migi tidak hanya mengubah tubuh Shinichi, tetapi juga secara bertahap berubah pikiran. Hari itu, Shinichi mengetahui bahwa parasit hewan Shimada telah dipindahkan ke kelasnya. Di permukaan, dia sangat berniat baik. Tapi begitu dia bertemu Shinichi, dia menunjukkan ekspresi mengancam. Shinichi tidak lemah, tapi langsung melakukan serangan balik. Yang mengejutkan Shimada adalah, Shinichi tiba-tiba memiliki kekuatan yang sama dengannya. Shimada menceritakan kisah ini kepada guru. Tidak menyangka gurunya sangat bersemangat. Dia mengerti bahwa Shinichi dan Migi sudah mulai bergabung. Jumlah korban bertambah. Sejak itu, manusia juga menemukan kebenaran tentang keberadaan parasit hewan. Mereka juga mencari cara untuk membedakan parasit. Adalah menarik rambut lawan. Jika rambut itu bisa bergerak, maka orang itu adalah parasit hewan. Secara kebetulan, Shimada dengan tubuh yang proporsional, saat menjadi model untuk seluruh kelas menggambar. Kemudian seorang siswi berlari keluar untuk bermain dengannya dan mencabuti rambutnya. Tapi tepat setelah itu dia takut dengan rambutnya. Perhatikan rambut bergerak di lantai. Semua gadis di ruang tamu panik. Shimada mengungkapkan identitasnya dan tidak ingin melanjutkan penyamarannya. Dia menunjukkan wujud aslinya dan berencana untuk membunuh semua siswi di ruangan itu. Siswa laki-laki tampan ini sebenarnya adalah parasit alien. Dia menjulurkan lidahnya dan hendak membunuh sekelompok gadis ini. Seorang siswa perempuan yang memegang sebotol asam melemparkannya ke arahnya. Botol aksid baru saja mengenai matanya. Shimada dengan susah payah jatuh ke dalam keadaan kehilangan kendali. Saat ini, Shinichi mendengar suara itu dan berlari. Sebelum Shimada membunuh gadis itu, Shinichi tepat waktu untuk memblokir di depannya. Tapi situasi saat ini tidak cocok untuk melawan. Ketika Shinichi ragu-ragu, kemudian guru tiba-tiba muncul. Shimada meminta bantuan guru. Tapi dia tidak pernah goyah. Aku benci teman-teman yang membuatku kesulitan. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan bom dan berbalik untuk pergi. Shinichi buru-buru memeluk siswi itu dan melompat keluar jendela. Dengan tubuh Migi yang berubah, Shinichi mendarat dengan selamat. Segera lantai atas meledak. Shinichi buru-buru memasukkan siswi itu ke dalam ambulans dan naik ke atap gedung seberang. Dia tahu bahwa kejadian barusan jelas tidak mungkin membunuh Shimada. Jadi dia harus mengakhirinya sendiri. Dia mengangkat tangannya. Migi langsung berubah menjadi busur. Shinichi mengambil besi sebagai namanya. Bidik Shimada dan tembak. Batang besi menembus jantung Shimada ada. Akhirnya hilangkan bahayanya. Guru juga datang untuk meminta maaf kepada Shinichi atas tindakan rekannya. Bahkan memberi Shinichi alamat Mer-A. Shinichi mengikuti alamat dan menemukan Mer-A. Tetapi pada saat yang genting, Migi tertidur lelap. Sebelum tidur Migi berubah menjadi bentuk pisau. Semua udah terjadi seperti ini. Shinichi hanya bisa bertaruh satu pertandingan. Tapi mengejutkan. Meskipun tubuh Shinichi mengalami perubahan kekuatan. Saat bertarung dengan Mer-A, tidak ada perbedaan antara mereka. Bahkan dia selalu menjaga keseimbangannya. Ngaiki Shinichi Din dan Mod Donchi Mangfau Mer-A. Pria licik ini tiba-tiba berubah suara menjadi suara ibunya. Shinichi untuk sementara kehilangan keinginan untuk bertarung.
Mer-A mengambil kesempatan ini untuk menyerang balik. Tapi lidahnya tiba-tiba berhenti. Ternyata itu adalah sisa-sisa kesadaran Ibu Shinichi. Dia memblokir serangan fatal Mer-A. Shinichi mengerti bahwa ibunya lah yang menyelamatkannya. Langsung berteriak dan membunuh Mer-A. Meskipun dia bisa membalaskan dendam ibuku. Tapi hati Shinichi sama sekali tidak nyaman. Hati Shinichi yakin. Sudah seperti parasit lain. Bahkan tidak ada satu air mata pun yang tertumpah. Shinichi kembali ke rumah sakit. Lihat siswi yang berbaring di ranjang rumah sakit. Kali ini dia juga mengerti misinya. Adalah untuk melindungi umat manusia. Lindungi orang yang dia cintai. Menemukan parasit yang lain. Lalu bunuh mereka satu persatu. Inilah yang harus dia lakukan. Kisah parasit binatang belum berakhir. Apakah anggota dewan yang terpilih adalah manusia atau parasit? Sang guru yang sedang hamil anak manusiawi akan terjadi apa? Kemudian datang penampilan terakhir bos. Betapa kuatnya dia. Tolong beri komentarnya teman-teman. Nama saya Chisuka Review. Berlangganan ke fanpage kami untuk menonton lebih banyak film spesial.